Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita uang 500 miliar lebih dari dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank plat merah pada 2 perusahaan. Mantan Sekda Kota Palembang divonis 2 tahun penjara setelah terbukti menjual tanah senilai 1 miliar rupiah yang merupakan aset Yayasan Batang Hari 9 Pemprov Sumatera Selatan. Kekhawatiran muncul saat wayang Palembang tak ada regenerasi dalang. Selamat pagi saudara, apa kabar Anda hari ini? Seperti biasa kami akan membuka hari Anda dengan sejumlah laporan menarik dari Sumatera Selatan dan daerah lain di Sumatera bagian selatan. Selain berita utama tadi, masih ada informasi-informasi menarik lainnya yang akan kami sampaikan. Bersama saya Rizka Silviana, inilah Kompas Sumbaksel selengkapnya. Di Kompas TV, independen, terpercaya. Di informasi pertama, saudara, Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan menyita uang 500 miliar lebih dari dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank plat merah pada 2 perusahaan. Meski barang bukti telah disita, Kejati Sumsel belum menetapkan tersangkanya. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 senilai Rp506,15 miliar disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit bank plat merah pada 2 perusahaan masing-masing PT BSS dan PT SAL. Penyitaan ini menjadi langkah awal pengembalian kerugian negara. Kejati Sumsel juga berencana memblokir sejumlah aset terkait kasus ini dengan nilai mencapai Rp400 miliar. Kasus terungkap setelah penyidik menemukan proses pengajuan kredit bermasalah dan memeriksa lebih dari 60 saksi. Estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai Rp1,3 triliun. Adanya pemberian fasilitas pinjaman atau kredit yang bermasalah. Uang 500 miliar yang merupakan hasil dari lelang ini itu dianggap sebagai terkait langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Sehingga berdasarkan aturan undang-undang dalam hal ini KUHP bahwa apabila terjadi hal demikian, itu penyidik dapat meminta barang tersebut untuk dilakukan penyitaan yang nantinya akan dibawa ke persidangan itu sebagai bukti. Meski barang bukti telah disita, penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum menetapkan tersangka. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, mantan Sekda Kota Palembang divonis 2 tahun penjara setelah terbukti menjual tanah senilai 1 miliar rupiah yang merupakan aset Yayasan Batang Hari 9 Pemprov Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Kamis 7 Agustus 2025 menggelar sidang putusan kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Pemprov Sumsel. Dari 3 terdakwa hanya 2 yang hadir, yakni Harobin Mustafa, mantan Sekda Kota Palembang, dan Yuherman, mantan Kepala Seksi Pemetaan dan Pengukuran BPN Kota Palembang. Sementara terdakwa Usman Goni, kuasa penjual, absen karena sakit. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara pada Harobin Mustafa dan 1 tahun 3 bulan penjara untuk Yuherman. Sedangkan Usman Goni divonis 2 tahun 3 bulan penjara. Ketiganya juga didenda masing-masing Rp200 juta, subsidiar 3 bulan kurungan jika tidak dibayar. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama menjual tanah seluas 3.646 meter senilai Rp1 miliar, aset Yayasan Batang Hari 9 Pemprov Sumsel. Menyatakan terdakwa Dr. Andes Harobin Mustafa MSI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiar. Menjatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah Rp200 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 4 tahun untuk Harobin dan Usman serta 3 tahun untuk Yuherman. Baik jaksa maupun para terdakwa masih pikir-pikir dari vonis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sepeda motor milik warga Lampung yang tinggal di sebuah indekos di Palembang, Sumatera Selatan hilang dicuri. Aksi 2 pelaku itu terekam kamera pengawas dan viral di media sosial.
Rekaman kamera pengawas merekam aksi pencurian sepeda motor di sebuah indekos kawasan Alang-Alang Lebar, Palembang. Terlihat seorang pelaku masuk ke halaman, sementara rekannya menunggu di luar pagar. Setelah merusak kunci kontak, pelaku membawa kabur motor beserta helm lalu membonceng rekannya. Korban Abu warga Lampung yang baru 2 bulan indekos di lokasi itu meninggalkan motornya dalam kondisi stang terkunci dan pagar tergembok. Ia baru menyadari kehilangan setelah temannya melihat motor tersebut melintas di depan kantornya dikendarai orang lain. Beberapa penghuni indekos pun sempat melihatnya, mengira motor itu dipakai pemiliknya. Di CCTV kantor sebenarnya itu ada pelaku yang memantau ke arah sini. Jadi dari arah depan situ dia memantau ke arah sini. Tapi memang kami belum ngeh kan, belum ada yang kayak ngapo beliau ini mantau-mantau. Sampai ada salah satu karyawan kantor aku ngabari, motor kau di mana katanya. Motor aku kataku di kawasan, di kantor, di kawasan sini kan, di belakang sini. Kata dia yang karyawan kawan aku tadi ngomong kalau misalnya motor kau kayaknya aku lihat tadi ada yang bawa. Oh ya sudah kataku, kita cek dulu. Jadi aku dari kantor jalan kaki ke arah sini ke dalam garasi, motor itu keluarnya di situ dan memastikan memang motor itu tidak ada lagi. Coba cek CCTV dan ya ada pelaku, psiko pelaku pemantau sama psiko lagi pelaku yang eksekusi di sini. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami. Polisi diminta bertindak tegas mengingat pencurian serupa semakin sering terjadi di kawasan tersebut. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Sempat beredar kabar sejumlah siswa kabur dari sekolah rakyat karena tidak betah dengan sistem asrama. Di Palembang, Sumatera Selatan, Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang mengalami situasi serupa meski dengan kondisi yang berbeda. Sistem asrama yang diterapkan di sekolah rakyat di Indonesia membuat sejumlah siswa tidak betah hingga memilih kabur. Di Sekolah Rakyat Menengah Atas 7 Palembang situasinya berbeda. Tidak ada siswa yang kabur, namun pada masa pengenalan lingkungan sekolah lalu, ada yang memutuskan keluar setelah mengetahui adanya sistem asrama. Kini siswa justru terlihat betah dan aktif mengikuti berbagai kegiatan di asrama. Ya tadi kalau pengurangan pun harus sudah ada nama-nama lagi yang masuk gitu kan, karena kita multi entry multi exit. Keluar juga mereka akan digantikan yang baru. Itu kemarin di awal-awal pada saat masa orientasi MPLS ya, karena belum masuk masa orientasi. Tapi penambahan ini tetap ditetapkan oleh pemerintah ya Mas. Jadi tidak bisa misalnya kalau datang hari ini besok langsung datang begitu, enggak. Misalnya pulang hari ini ya. Terus itu harus ditetapkan dulu. Pemerintah yang menetapkan. Ya kita ajak ngobrol, diskusi lah dengan mereka ya. Kemudian apa yang mereka inginkan. Contohnya nih malam minggu kemarin nih kita nonton bersama nobar. Kalau tidak betah ya pastilah, namanya anak-anak ya pasti rindu rumah lah. Kita juga kalau misalnya merantau kan rindu rumah. Nah seperti inilah mereka. Namun itu semua dapat mereka atasi karena mereka sibuk dengan aktivitas mereka, terutama mainnya. Kalau di sini masih banyak mainnya ya, main bola. Meski ada yang mengundurkan diri, jumlah siswa di SRMA 7 Palembang tetap 100 orang karena adanya daftar tunggu. Komposisinya terdiri dari 56 siswa laki-laki dan 44 siswa perempuan terbagi dalam 4 rombongan pelajar sesuai ketentuan Kementerian Sosial. Muhammad Reza Pahlevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Memasuki musim pancaroba, warga Kota Palembang diimbau mewaspadai potensi penyebaran demam berdarah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Memasuki musim pancaroba, Dinas Kesehatan Kota Palembang mengimbau warga mewaspadai penyakit demam berdarah dengan menjaga kebersihan lingkungan. Berdasarkan data hingga periode yang sama pada 2025, tercatat 150 kasus. Jumlah ini menurun dibanding tahun sebelumnya. Demam berdarah, alhamdulillah untuk kasus demam berdarah di tahun ini kita tidak sebanyak yang tahun kemarin. Jadi dalam periode yang sama di tahun ini kita kasusnya itu 150-an lah. Kalau tahun kemarin kita di atas 200 hampir 300 kasus ya. Ini tahun ini alhamdulillah menurun. Selain demam berdarah, masyarakat juga diminta waspada terhadap penyakit diare dan ispa.
Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Saudara, setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi dan sorotan menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Anda masih bersama kami di Kompas Sumbaksel, Saudara. Saatnya kita akan melihat sorotan dari daerah di Sumatera bagian selatan. Berikut laporan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Inilah detik-detik saat anggota Resmob Macan Gading Polresta Bengkulu bersama anggota Polsek Muara Bulian Jambi meringkus pelaku penembakan terhadap anggota TNI di Provinsi Jambi beberapa waktu lalu. Pelaku bernama Eksmarludin ditangkap tanpa perlawanan saat bersembunyi di rumah saudaranya di Kota Bengkulu. Isak tangis orang tua pelaku tak terbendung saat penangkapan. Polisi turut mengamankan barang bukti berupa peluru senapan angin yang digunakan menembak korban, serta sepeda motor yang digunakan untuk kabur. Berdasarkan dengan hasil koordinasi yang terjadi berdasarkan LP dari Jambi yang sudah ditetapkan sebagai tersangka, dan kita melakukan penangkapan di wilayah hukum Polresta. Waktu ditangkap lagi di mana dia? Kita melakukan penangkapan di Jalan Raden Fata, Kelurahan Sukarami, Kecamatan Selebak. Itu di rumah ya? Ya, di rumah. Kasus ini berawal dari cekcok antara pelaku dan korban yang merupakan seorang anggota TNI saat berada di kebun sawit di Desa Singkawang, Kecamatan Muara Bulian, dan berujung penembakan menggunakan senapan angin 7 Juli lalu. Setelah penangkapan, pelaku langsung dibawa ke Jambi guna pemeriksaan lebih lanjut. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Jaksa Penuntut Umum KPK menuntut Rohidin dengan pidana penjara 8 tahun, denda 700 juta rupiah, serta uang pengganti 39 miliar rupiah, subsidiar 3 tahun penjara. Selain itu, Rohidin juga dituntut untuk dicabut hak politiknya selama 2 tahun. JPU menilai Rohidin bersalah karena melakukan pemerasan dan menerima gratifikasi untuk keperluan pilkada. Tuntutan terhadap Rohidin lebih tinggi dari 2 terdakwa lain. Mantan Sekretaris Daerah Isnan Fajri dituntut 6 tahun penjara, sedangkan mantan ajudan Rohidin Efriansyah dituntut 5 tahun penjara. Masih intelektual aja, ya kan? Akhirnya dia yang menggerakkan semuanya gitu. Makanya uang terkumpul dan harus melakukan pemerasan dari jabatan yang eselon 2, eselon 3, dan eselon 4. Termasuk asetnya juga kita sita, Bang? Aslinya disita, yang termasuk uang yang 6 itu dirampas negara sebagai pengurang uang pengganti. Pengganti kan besar, 39 miliar. Kalau tidak mencukupi, maka itu jadi pengurang uang pengganti. Aset-asetnya walaupun di luar tempus, nanti kita perhitungkan sebagai pengurang uang pengganti. Atas tuntutan jaksa, Rohidin merasa keberatan dan akan mengajukan pembelaan terhadap tuntutan yang memberatkan dirinya. Ya, kita sudah mendengarkan tadi, nanti kita akan melakukan pledoi pembelaan terhadap tuntutan yang disampaikan. Ke prinsip kita jalan. Pak, kita merasa keberatan dapat tuntutan Dewan. Sebelumnya dalam fakta persidangan terungkap, Rohidin melakukan pemerasan terhadap pejabat eselon 2 agar mau membantu memenangkan pilkada. Uang hasil pemerasan tersebut dikumpulkan dan akan dibagikan ke daftar pemilih tetap pada pilkada tahun 2024. Namun belum sempat dibagikan, Rohidin terlebih dahulu terjaring OTT bersama Sekretaris Daerah dan ajudannya oleh KPK. Bayazir Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Satu persatu kendaraan dinas milik sejumlah organisasi perangkat daerah di lingkup pemerintah Provinsi Bengkulu diperiksa oleh petugas gabungan dari Bapenda, Satpol PP, dan Ditlantas Polda Bengkulu. Pemeriksaan dilakukan untuk melihat aset daerah yang masih layak digunakan hingga ketaatan membayar pajak. Hasilnya, ditemukan sejumlah kendaraan roda 4 dan roda 2 menunggak pajak. Kendaraan tersebut langsung ditahan dan dipasang stiker tunggak pajak oleh petugas Satpol PP.
Kebanyakan kendaraan dinas menunggak pajak karena pemakai lupa membayar pajak dan belum adanya dana dari OPD. Selain menindak kendaraan menunggak pajak, petugas juga melakukan pemeriksaan kelayakan kendaraan. Jika ditemukan kendaraan yang tak layak pakai, akan dikembalikan ke daerah dan dilakukan lelang untuk pemasukan daerah. Roda 4 itu baru terdata 2 unit yang tidak patuh pajak kendaraan, langsung dilakukan penindakan dan penempelan stiker terhadap kendaraan tersebut, dan ada beberapa kendaraan roda 2 yang juga sama yang tidak patuh, itu tetap lakukan penahanan, dan kami masih tetap memberikan kebijakan kalau ingin mengurus pajak, kami sudah menyediakan samsat, mobil samsat keliling. Dari data BKAD ada 3.809 kendaraan dinas milik pemerintah Provinsi Bengkulu. Pengecekan dilakukan untuk melihat kelayakan kendaraan dinas. Bayazar Al-Rehan, Kompas TV Bengkulu. Tim penyidik unit tindak pidana korupsi Satreskrim Polresta Jambi menetapkan 3 orang tersangka kasus pengadaan bahan kimia untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023 di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi. Kini berkas perkara telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan. Ketiga orang tersangka ini berinisial MK, HF, dan RW. Mereka diduga terlibat dalam kasus dugaan pengadaan bahan kimia jenis yang digunakan untuk operasional air bersih tahun 2021 hingga 2023. Kini berkas perkara kasus tersebut telah memasuki tahap 1 di Kejaksaan untuk proses lebih lanjut. Namun polisi belum menjelaskan secara rinci apa peran dan jabatan masing-masing tersangka. Benar, saat ini penyidik unit Tipikor Polresta Jambi itu telah menetapkan 3 orang tersangka yang berinisial MK, HF, dan RW terkait pengadaan bahan kimia Sukolit LA24AZ yang dilaksanakan oleh Perumda Air Minum Tirta Mayang Kota Jambi sejak tahun 2021 hingga 2023. Dan saat ini perkara tersebut sudah masuk ke tahap 1. Kasus ini mencuat ke publik setelah adanya laporan dari masyarakat terkait dugaan penyelewengan anggaran dalam pengadaan barang dan jasa pada tahun 2024 lalu di PDAM Tirta Mayang, Kota Jambi. Ratnasari, Kompas TV Jambi. Warga Desa Sekernan, Kecamatan Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi menangkap pencuri spesialis rumah kosong. Pelaku kedapatan mencuri tabung 3 kg dan handphone. Pelaku yang ditangkap langsung diserahkan ke Polsek Sekernan. Pelaku Amrin, warga Desa Sekernan, Kabupaten Muaro Jambi, melakukan pencurian saat rumah sedang kosong. Beruntung pelaku tidak diamuk warga. Warga sejak awal telah curiga terhadap pelaku dan memergokinya saat masuk sebuah rumah kosong. Beruntung petugas dari Polsek Sekernan Muaro Jambi cepat datang ke lokasi kejadian, sehingga pelaku pencurian spesialis rumah kosong tersebut selamat dari amukan warga setempat. Kasus pencurian di Desa Sekernan, jadi saya harus memerintahkan untuk anggota menjemput dan mengamankan daripada tersangka tersebut, kemudian dibawa untuk kita proses lebih lanjut di Polsek Sekernan seperti itu. Ya, kronologis penangkap ini seperti apa? Ya, pertama dia mencuri tabung gas LPG ukuran sedang dan juga HP jenis Infinix ya. Kemudian setelah mencuri itu ada beberapa warga yang memergoki. Setelah memergoki, khususnya yang punya LPG ini, gas LPG ini, langsung menangkap daripada pelaku ini. Kemudian makin ramai orang, dia ditangkap, kemudian diamankan di rumah Pak RT. Nah, setelah itu warga menelpon saya langsung memerintahkan anggota untuk menjemput pelaku untuk kita proses lebih lanjut. Untuk pelaku sendiri sudah kerap melakukan hal tersebut? Ya, dari informasi dari warga sementara memang kelihatannya itu pekerjaan daripada pelaku ini, karena dia pekerjaannya juga serabutan ya. Jadi dia untuk jajan, untuk kebutuhan hari-hari, melakukan pencurian seperti itu. Guna penyelidikan lebih lanjut, pelaku langsung dibawa ke Polsek Sekernan. Sebelum ditangkap, warga Desa Sekernan sudah resah akibat banyaknya tabung 3 kg warga yang hilang. Tim Liputan Kompas TV Jambi.
Rekaman amatir ini sengaja kami samarkan. Dalam video tampak warga menemukan jasad seorang pria mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Selanjutnya polisi yang tiba di lokasi langsung mengevakuasi jasad pria dengan ciri-ciri mengenakan celana jeans dan berjaket merah ke Rumah Sakit Bayangkara untuk dilakukan otopsi. Salah seorang warga menduga kuat korban adalah salah satu anggota keluarganya bernama Pandra yang bekerja sebagai pegawai koperasi. Ia dilaporkan hilang saat sedang mendatangi rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar. Saat itu, korban sempat melakukan panggilan video dengan kekasihnya dan memberitahukan bahwa ia sedang pergi keluar bersama nasabahnya untuk mengambil uang. Namun, selang beberapa waktu, korban justru sudah tak bisa dihubungi. Pihak keluarga yang curiga langsung mendatangi rumah nasabah tersebut dan mendapat laporan tetangga yang membenarkan melihat kedatangan korban. Mereka ini diajak sama nasabahnya untuk keluar untuk mengambil uang tagihan. Di dalam perjalanan sekitar 10 menit itu mereka sempat video call dengan pacar. Dari 10 menit kemudian HP ini tidak ada sinyal, tidak bisa dihubungin, pokoknya otomatis mati total. Nah kebetulan juga ini sebagai pacarnya ini langsung konfirmasi ke ponakan yang berada di Natar. Nah setelah konfirmasi dengan ponakan yang di Natar, mereka bergerak untuk mencari dan berkunjung ke rumah nasabahnya. Sampai di lokasi, memang benar si Pandra ini, almarhum ini sempat bertamu, itu menurut informasi dari salah satu warga. Nah, tapi di waktu mereka keluar dari rumah itu, salah satu dari warga ini tidak ada yang tahu. Nah, apa mereka ke barat atau ke timur, pokoknya nggak tahu. Yang pastinya dia sempat berkunjung di situ. Pandra diketahui bekerja di Koperasi Lampung Jaya Bersatu. Saat menjalankan tugas penagihan ke rumah nasabahnya, ia menggunakan sepeda motor yang hingga kini juga belum ditemukan. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Rumah milik seorang warga pelaku pembunuhan terhadap pegawai koperasi di Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung, dirusak dan dibakar massa. Puluhan anggota polisi dan petugas pemadam kebakaran diterjunkan untuk memadamkan kobaran api yang sudah meluluh lantakan seisi rumah. Kapolres Lampung Selatan, AKBP Tony Kasmiri menyebut aksi massa ini dilakukan karena tersulut emosi lantaran pemilik rumah bernama Salam melakukan aksi pembunuhan terhadap seorang pegawai koperasi bernama Pandra Apriliandi, warga Lampung Utara. Saat ini pelaku juga sudah diamankan dan masih dalam pemeriksaan guna mengungkap motif dari aksi keji yang dilakukan. Situasi alhamdulillah sampai saat ini sudah kita lakukan penjagaan 2 SSK dari Dalmas dan 2 SSK dari Brimob berikut gabungan fungsi dari Lampung Selatan dan di backup dari Polda Lampung seperti itu. Kami harapkan untuk rekan-rekan kami pasti transparan untuk keluarga korban ataupun jangan terprovokasi. Percayakan pada kami, beri kami kesempatan. Insya Allah semuanya akan selesai seperti itu. Dan sampai saat ini pun sudah kurang lebih 7 saksi kalau tidak salah saya hitung ya, 7 saksi sudah kita lakukan pemeriksaan awal seperti itu. Sebelumnya warga menemukan jasad korban Pandra mengapung di aliran sungai Dusun Purworejo, Desa Beranti Raya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung pada Kamis kemarin. Korban sebelumnya sempat dilaporkan hilang saat sedang menagih tunggakan pinjaman ke rumah salah seorang nasabah di Desa Candi Mas Natar, Lampung. Roma Fria Idam, Kompas TV, Lampung. Polisi sudah menangkap Salam Prayitno, pria berusia 46 tahun pelaku pembunuhan terhadap Pandra Apriliandi, seorang pegawai koperasi. Saat ini polisi masih melakukan pemeriksaan terhadap pelaku guna mengungkap motif dan modusnya dalam melakukan aksi keji tersebut.
Sebelumnya, korban Pandra sempat dinyatakan hilang sejak Sabtu malam 25 Juli lalu. Korban sempat menghubungi kekasihnya saat sedang bersama pelaku yang merupakan nasabah di koperasi tempatnya bekerja. Namun beberapa hari tak ada kabar, korban justru meninggal dunia yang jasadnya ditemukan mengapung di aliran sungai di Kecamatan Natar, Kabupaten Lampung Selatan, Lampung. Terkait pelaku alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Harapan kami, memang kami bekerja ada tahapan-tahapan sehingga kita untuk bisa menetapkan dia sebagai tersangka, kemudian menangkapnya, itu pasti ada tahapan-tahapan yang harus kita lalui. Alhamdulillah tadi siang sudah kita amankan. Dan yang ketiga, rekan-rekan sekalian, kami terus. Dari hasil otopsi jasad korban, dokter forensik Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung mengatakan ada sejumlah luka di beberapa bagian tubuh korban akibat pendarahan masif hingga pukulan benda tumpul. Kita masih melakukan pemeriksaan lanjutan untuk memastikan bahwa luka-luka tersebut, terutama yang di leher itu akibat dari pendarahan masif. Jadi untuk sementara, untuk sebab kematian korban itu akibat pendarahan masif karena trauma tajam yang memotong pembuluh darah besar leher dan batang tenggorok serta kerongkongan. Dari peristiwa ini, sebelumnya pada Kamis kemarin puluhan warga juga mendatangi rumah pelaku di Dusun Purworejo, Desa Brantiraya, Kecamatan Natar, Lampung Selatan, Lampung, dan melakukan pengerusakan hingga pembakaran. Aksi massa ini dilakukan lantaran tersulut emosi dengan aksi keji pelaku terhadap korban. Roma Afria Idam, Kompas TV, Lampung. Terpidana Mohrobi Hakim dieksekusi dan langsung ditahan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A, Pangkal Pinang, setelah Mahkamah Agung mengeluarkan putusan kasasi yang telah berkekuatan hukum tetap. Ia dinyatakan bersalah atas keterlibatannya dalam kasus korupsi dana kredit usaha rakyat di Bank Sumsel Babel yang bekerjasama dengan perusahaan swasta PT HKL. Dalam putusannya, Majelis Hakim Mahkamah Agung menyatakan Mohrobi Hakim melanggar pasal 3 JO pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Ia dijatuhi hukuman selama 2 tahun serta denda sebesar 300 juta rupiah subsidiar 3 bulan kurungan penjara. Atas perbuatannya, negara mengalami kerugian hingga 20,2 miliar rupiah. Putusan kemarin mengabulkan kasasi penuntut umum. Jadi pidana penjaranya 2 tahun, denda 300 juta. Dan apabila tidak dibayar diganti 3 bulan kurungan. Denda nanti kita eksekusi. Kalau dia bayar, kita belum menjalani kurungan. Kalau tidak bayar, dia menjalani kurungan 3 bulan. Ada, insya Allah ada, dan kita usahakan itu terus cepat ya. Berapa orang? Ya. Berapa orang? Hari ini satu yang ini. Rencananya akan berlanjut lagi ya? Iya, masih kan pidananya ada 8. Tapi yang baru kita terima putusannya Pak Robi. Mohrobi Hakim merupakan satu dari 8 terdakwa yang terlibat dalam kasus korupsi ini. Dari 8 kasasi yang diajukan, 5 putusan telah keluar dan baru 1 orang yang dieksekusi. 4 terpidana lainnya akan segera menyusul dieksekusi, sementara 3 terdakwa lain masih menunggu putusan Mahkamah Agung. Nanda Ardiansah, Kompas TV, Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung. Demikian tadi saudara sorotan dari Bengkulu, Jambi, Lampung, dan Bangka Belitung. Setelah jeda kami masih akan kembali dengan informasi menarik lainnya. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel.
Rizka Silviana masih menemani Anda di Kompas Sumbaksel, Saudara. 3 pengedar sabu jaringan lintas provinsi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Dari tersangka, polisi menyita sabu seberat 0,5 kilogram. Ketiganya kini menghadapi ancaman hukuman mati. Tiga pengedar narkoba jaringan lintas provinsi diringkus Satuan Reserse Narkoba Polrestabes Palembang. Penangkapan bermula dari tertangkapnya 2 tersangka, AW dan R, di kawasan Pulau Kertogandus. Dari keduanya, polisi menyita sabu seberat 102 gram. Pengembangan kasus membawa polisi ke Kabupaten Ogan Ilir, tempat tersangka YS yang diringkus bersama sabu seberat 457 gram. Ketiga tersangka diketahui mendapatkan sabu dari seorang bandar berinisial AG yang diduga berada di Ogan Ilir. Sabu tersebut rencananya akan diedarkan di Kota Palembang. Jaringan dari Riau pelakunya. Ada yang sudah residivis nih? Sementara belum ada yang residivis. Dari 3 tersangka ini statusnya apa, Bang? Pengedar atau kurir? Kalau dari jumlah barang bukti yang diamankan, dapat dipastikan yang bersangkutan para pelaku ini adalah pengedar. Kini ketiga tersangka terancam hukuman mati, sementara bandar AG masih dalam pengejaran. Barang bukti sabu dimusnahkan dengan cara diblender lalu dibuang ke saluran air. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Di informasi lainnya, Saudara, aksi pencurian motor di sebuah masjid di Palembang, Sumatera Selatan viral di media sosial. Motor milik salah satu jemaah hilang di bawah 3 pelaku yang terekam kamera pengawas saat mematahkan stang sebelum membawa kabur kendaraan tersebut. Oh, tempat motor. Di situ ya. Aksi pencurian motor kembali terjadi di Palembang. Kali ini sasarannya kendaraan milik seorang jemaah yang sedang melaksanakan sholat subuh di sebuah masjid kawasan Sukabangun 2 Sukarami. Rekaman kamera pengawas memperlihatkan 2 pelaku mengendap-endap masuk ke halaman masjid saat suasana sedang lengang. Mereka mendekati motor yang terparkir lalu mematahkan stangnya. Aksi sempat terhenti karena ada warga yang melintas, membuat para pelaku bersembunyi di balik sebuah mobil. Setelah situasi aman, mereka kembali melancarkan aksinya. Sepeda motor didorong keluar dari halaman masjid dan dibawa kabur. Diduga ada 1 pelaku lain yang menunggu di luar pagar untuk membantu pelarian. Korban diketahui merupakan jemaah dari luar daerah yang singgah untuk sholat. Yang 2 berjalan ke sini, pagar besar ini tertutup, jadi pagar kecil. Nah, itu ke sini, langsung dipasang stang motor. Kayaknya mereka saling ngotek-ngotek karena ini di sana. Dengan sekarang sepi, langsung 2 kali. Kasus ini telah dilaporkan ke Polsek Sukarami dan pihak kepolisian sudah melakukan olah tempat kejadian perkara. Reski Oktora, Mokles Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Niat mengajukan pinjaman online lewat media sosial justru berujung penipuan. Seorang warga Palembang kehilangan jutaan rupiah setelah terjerat permintaan uang administrasi pelaku yang mengaku sebagai penyedia jasa pinjaman. Muhammad Irfan Prasetyo melaporkan penipuan yang dialaminya ke Polrestabes Palembang setelah tertipu akun media sosial Facebook. Berawal dari keinginannya mengajukan pinjaman online sebesar 10 juta rupiah, Irfan tergoda dengan tawaran akun yang mengaku menyediakan layanan pinjaman cepat cair. Setelah pengajuan disetujui, akun tersebut meminta uang administrasi sebesar Rp1.150.000 agar pinjaman segera dicairkan. Karena percaya, warga Jalan Sugiwara Sukarami Palembang itu pun mentransfer uang yang diminta. Namun setelah dana dikirim, pinjaman yang diajukan tak pernah diterima. Minta kirim ke dulu, baru dananya bisa cair. Nah, saya itu nominalnya 10 juta rencananya itu. Setelah ditransfer, dia terus minta duit, dan kalau nggak dikirim dia ngancem mau dilaporin dan nge-spam telepon. Irfan berharap pihak kepolisian segera menyelidiki dan mengungkap identitas pelaku agar tidak ada korban lain yang tertipu dengan modus serupa. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Mengantisipasi musim kemarau yang diprediksi mulai menguat pada Agustus, Polda Sumsel menggelar apel kesiapsiagaan kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini turut diisi simulasi lengkap mulai dari pendeteksian titik api, proses pemadaman hingga evakuasi warga terdampak. Paling
Banyuasin, Musi Banyuasin meningkatkan pengetahuan. Menghadapi musim kemarau yang diprediksi mulai menguat pada Agustus, Polda Sumsel menggelar apel kesiapsiagaan untuk mengantisipasi potensi kebakaran hutan dan lahan. Kegiatan ini memperlihatkan kesiapan personil dan peralatan dalam penanganan darurat. Simulasi penanggulangan dilakukan secara lengkap, mulai dari deteksi titik api menggunakan drone, pemadaman tim gabungan BPBD, pengalah agni, dan relawan hingga evakuasi warga terdampak. Karhutla menjadi perhatian serius karena sejumlah wilayah lahan mineral mulai terbakar. Pemerintah memastikan penanganan dilakukan sejak dini untuk menekan dampak kabut asap yang dapat mengganggu aktivitas dan kesehatan masyarakat. Langkah penegakan hukum pun disiapkan bagi pelaku pembakaran lahan, baik dari kalangan korporasi maupun masyarakat. Kita latihan sekalian juga untuk mengecek kesiapsiagaan peralatan kita untuk karhutla tahun ini. Karena diprediksi tadi di amanat disampaikan bahwa puncak musim kemarau tahun ini adalah Agustus September. Akan tetapi ya kita masih melihat potensi hujan masih ada, tapi namun demikian tetap kita harus siap. Karena apa? Sekarang juga sudah mulai ada hotspot beberapa 198 orang disiapkan. Kalau peralatannya apa yang telah disiapkan? Dan kita sudah bikin pos-pos juga. Sudah kita tempatkan di pos-pos pemantau itu untuk mereka patroli di daerah-daerah rawan kebakaran hutan dan lahan. Wilayah rawan yang menjadi fokus penanggulangan saat ini meliputi Ogan Komering Ilir, Ogan Ilir, Banyuasin, Musi Banyuasin, Muara Enim, Prabu Mulih, dan Pali. Reski Oktora, Muklas Diferensial, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Wayang Palembang kembali pentas di Taman Budaya menghadirkan pesona yang kian langka. Namun dari kemeriahannya, bayang-bayang kekhawatiran muncul karena minimnya regenerasi dalang yang mengancam kelestariannya. Tak hanya Jawa yang memiliki wayang kulit, Palembang pun menyimpan warisan serupa yang dikenal sebagai wayang Palembang. Bedanya, kesenian ini kurang populer terutama di kalangan generasi muda. Kini hanya segelintir dalang yang masih setia menjaga napasnya. Agar tak hilang ditelan zaman, pemerintah berupaya melestarikan dan memperkenalkan wayang Palembang pada generasi penerus. Harapannya bukan sekedar menjaga eksistensi, tetapi juga melahirkan dalang-dalang baru yang siap meneruskan tradisi. Palembang ini memang kita lihat jarang ya di masyarakat, jadi mudah-mudahan dengan pertunjukan dia ini ada anak-anak LTA yang kita undang untuk melihat supaya mereka paham bahwa di Palembang itu ada wayang Palembang yang perlu dilestarikan dan juga perlu dikembangkan di ini yang menjadi PR kita karena dalangnya juga tidak banyak lagi yang bisa memainkan wayang Palembang. Bagi sebagian orang, wayang Palembang adalah penemuan baru. Seperti Nevano, siswa SMA yang baru pertama kali menyaksikan pertunjukan ini. Ia mengaku terhibur dan menilai perlu ada pengembangan agar lebih dikenal generasi muda. Harapan saya untuk wayang Palembang ini agar lebih dilestarikan lagi, lebih diperkembangkan lebih banyak lagi untuk anak muda lebih tahu wayang Palembang ini. Kalau untuk durasi gimana? Mungkin bisa dipersingkat atau seperti apa? Terlalu panjang nggak tadi itu? Sebenarnya tidak terlalu panjang sih, tadi kan dibagi dua episode kan. Pementasan ini menjadi wujud komitmen untuk mempertahankan identitas budaya daerah, sekaligus memastikan kesenian berharga ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Kami jeda sejenak saudara, setelah itu kami masih akan kembali. Tetaplah menyaksikan Kompas Sumbaksel. Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel, saudara. Selain mematangkan persiapan menuju Championship 2025-2026, manajemen Sriwijaya FC memanfaatkan momentum Hari Kemerdekaan Agustus ini untuk mempererat kedekatan pemain dan pelatih dengan masyarakat. Manajemen Sriwijaya FC memanfaatkan jeda latihan sebelum kembali ke Palembang dengan menghadiri acara Agustusan di kawasan Pelaju. Pemain dan pelatih ikut meramaikan lomba mulai dari makan kerupuk hingga biliar disambut antusias warga.
Momen ini menjadi ajang mempererat kedekatan dengan masyarakat dan pencinta sepak bola di Sumatera Selatan. Kita memang Sriwijaya FC kan Sriwijaya FC Reborn. Jadi kedekatan kita kepada masyarakat untuk warga Sumatera Selatan yang mungkin yang di pelosok, mungkin ada beberapa tempat sengaja kita hadirkan di sini agar para masyarakat warga Sumatera Selatan dapat mengenali para penggawa kita yang baru. Inilah sosok pemain Sriwijaya FC yang memang betul-betul dekat kepada warga Sumatera Selatan. Dukungan yang mengalir diharapkan menjadi motivasi tambahan bagi skuad Laskar Wongkito jelang kompetisi Championship 2025-2026. Pasti jadi motivasi karena mau lihat masyarakat Palembang atau Sumsel ini senang lah karena Sriwijaya bisa naik Liga 1. Harapannya pasti apapun yang terjadi pokoknya tetap dukung Sriwijaya FC karena kita semua butuh kalian. Setelah rangkaian kegiatan ini, tim dijadwalkan kembali berlatih rutin di Palembang usai pemusatan latihan di Jakarta. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Setelah menuntaskan pemusatan latihan di Jakarta, skuad Sriwijaya FC dijadwalkan kembali ke Palembang untuk menjalani persiapan akhir jelang bergulirnya kompetisi Championship 2025-2026. Setelah menjalani pemusatan latihan di Jakarta sejak awal Juli pekan ini, skuad Sriwijaya FC dijadwalkan kembali ke Palembang. Tim Laskar Wongkito akan melanjutkan persiapan akhir menjelang kompetisi Championship 2025-2026 yang bergulir pada September mendatang. Sebagai bagian dari pematangan strategi dan komposisi pemain, Sriwijaya FC berencana menggelar laga uji coba melawan tim-tim lokal di Palembang. Mungkin kita akan uji coba dengan tim lokal ya, tapi yang atau tim All-Star gabungan lah, yang dulu mantan-mantan pemain yang All-Star Palembang lah ya, yang didominan dengan pemain-pemain yang kuat lah untuk main lawan Sriwijaya. Sebelumnya selama latihan di Jakarta, mereka telah menjajal kekuatan sejumlah tim seperti PSPS, MSG, dan Dewa United. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Asprof PSSI Sumatera Selatan bakal menggelar 2 turnamen usia muda sekaligus, yakni Piala Suratin U13 dan U17. Kedua ajang ini dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Agustus. Pada pertengahan Agustus ini, Asprof PSSI Sumatera Selatan akan menggelar 2 turnamen usia muda sekaligus, yakni Piala Suratin U13 dan U17. Sebanyak 15 tim telah mendaftar untuk ajang U13 yang akan digelar di Kota Palembang, sementara 9 tim siap bertanding di kelompok U17 yang dijadwalkan berlangsung di Musi Banyuasin. Turnamen ini menjadi ajang pencarian bakat pesepak bola muda Sumsel yang akan diproyeksikan ke level nasional. Tim terbaik dari masing-masing kategori akan mewakili Sumatera Selatan di kejuaraan Piala Suratin tingkat nasional. Saya rasa cukup bagus ya, karena berkembangnya persepak bola di Palembang, apalagi sekarang minat daripada anak-anak kita di grassroots, di SSB itu cukup banyak gitu kan. Mereka berambisius untuk menjadi pemain terbaik hingga banyaklah sekarang bertambah kalau saya lihat daripada klub yang ikut di dalam U13 ini di grassrootsnya ya. Nah itu, kalau di U17 itu sudah klub ini bisa dia mengambil pemain lain, yang penting dia tidak terdaftar di tempat yang sudah di mana lain dia main. Dibanding tahun sebelumnya, jumlah peserta tahun ini tercatat mengalami peningkatan di kedua kategori usia. Nur Muhammad, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Usai jeda, saudara, kami masih akan kembali lagi. Tetaplah bersama kami di Kompas Sumbaksel. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Kompas Sumbaksel. Jika Anda tidak sempat menyaksikan sorotan utama kami, berikut laporan Kompas Sumbaksel hari ini. Tumpukan uang pecahan Rp100.000 senilai Rp506,15 miliar disita tim penyidik Kejaksaan Tinggi Sumatera Selatan dari kasus dugaan korupsi pemberian fasilitas kredit Bank Plat Merah pada 2 perusahaan masing-masing PT BSS dan PT SAL. Penyitaan ini menjadi langkah awal pengembalian kerugian negara.
Kejati Sumsel juga berencana memblokir sejumlah aset terkait kasus ini dengan nilai mencapai 400 miliar rupiah. Kasus terungkap setelah penyidik menemukan proses pengajuan kredit bermasalah dan memeriksa lebih dari 60 saksi. Estimasi kerugian negara dalam perkara ini mencapai 1,3 triliun rupiah. Adanya pemberian fasilitas pinjaman atau kredit yang bermasalah. Uang 500 miliar yang merupakan hasil dari lelang ini itu dianggap sebagai terkait langsung dengan tindak pidana yang terjadi. Sehingga berdasarkan aturan undang-undang dalam hal ini KUHP bahwa apabila terjadi hal demikian, itu penyidik dapat meminta barang tersebut untuk dilakukan penyitaan yang nantinya akan dibawa ke persidangan itu sebagai bukti. Meski barang bukti telah disita, penyidik masih mengumpulkan bukti tambahan sebelum menetapkan tersangka. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Pengadilan Negeri Kelas 1A Palembang Kamis 7 Agustus 2025 menggelar sidang putusan kasus dugaan korupsi penjualan aset milik Pemprov Sumsel. Dari 3 terdakwa hanya 2 yang hadir, yakni Harobin Mustafa, mantan Sekda Kota Palembang, dan Yuherman, mantan Kepala Seksi Pemetaan dan Pengukuran BPN Kota Palembang. Sementara terdakwa Usman Goni, kuasa penjual, absen karena sakit. Majelis Hakim menjatuhkan hukuman 2 tahun penjara pada Harobin Mustafa dan 1 tahun 3 bulan penjara untuk Yuherman. Sedangkan Usman Goni divonis 2 tahun 3 bulan penjara. Ketiganya juga didenda masing-masing 200 juta rupiah, subsidiar 3 bulan kurungan jika tidak dibayar. Ketiganya terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi bersama-sama menjual tanah seluas 3.646 meter senilai 1 miliar rupiah, aset Yayasan Batang Hari 9 Pemprov Sumsel. Menyatakan terdakwa Dr. Andes Harobin Mustafa MSI tersebut di atas terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dakwaan subsidiar. Jatuhkan pidana terhadap kepada terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 tahun dan pidana denda sejumlah 200 juta rupiah dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar dengan pidana kurungan selama 3 bulan. Vonis ini lebih ringan dari tuntutan jaksa yang meminta hukuman 4 tahun untuk Harobin dan Usman serta 3 tahun untuk Yuherman. Baik jaksa maupun para terdakwa masih pikir-pikir dari vonis tersebut. Yudi Kiswanto, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Tak hanya Jawa yang memiliki wayang kulit, Palembang pun menyimpan warisan serupa yang dikenal sebagai wayang Palembang. Bedanya, kesenian ini kurang populer terutama di kalangan generasi muda. Kini hanya segelintir dalang yang masih setia menjaga napasnya. Agar tak hilang ditelan zaman, pemerintah berupaya melestarikan dan memperkenalkan wayang Palembang pada generasi penerus. Harapannya bukan sekedar menjaga eksistensi, tetapi juga melahirkan dalang-dalang baru yang siap meneruskan tradisi. Bagian ini memang kita lihat jarang ya di masyarakat, jadi mudah-mudahan dengan pertunjukan dia ini ada anak-anak SLTA yang kita sedang melihat supaya mereka paham bahwa di Palembang itu ada wayang Palembang yang perlu dilestarikan dan juga perlu dikembangkan di Palembang. Ini yang menjadi PR kita karena dalangnya juga tidak banyak lagi yang bisa memainkan wayang Palembang. Bagi sebagian orang, wayang Palembang adalah penemuan baru. Seperti Nevano, siswa SMA yang baru pertama kali menyaksikan pertunjukan ini. Ia mengaku terhibur dan menilai perlu ada pengembangan agar lebih dikenal generasi muda. Harapan saya untuk wayang Palembang ini agar lebih dilestarikan lagi, lebih diperkembangkan lebih banyak lagi untuk anak muda lebih tahu wayang Palembang ini. Kalau untuk durasi gimana nih? Mungkin bisa dipersingkat atau seperti apa? Terlalu panjang nggak tadi itu? Sebenarnya tidak terlalu panjang sih, tadi kan dibagi dua episode. Pementasan ini menjadi wujud komitmen untuk mempertahankan identitas budaya daerah, sekaligus memastikan kesenian berharga ini tetap hidup di tengah perubahan zaman. Muhammad Reza Palevi, Kompas TV, Palembang, Sumatera Selatan. Informasi tadi saudara menjadi akhir dari Kompas Sumbaksel hari ini. Tetap saksikan konten lokal di Kompas TV setiap hari mulai pukul 4.30 hingga 7 pagi. Saudara, media adalah pilar yang menjaga keseimbangan informasi. Dengan menonton Kompas TV Palembang, Anda membantu memastikan media terus ada, menyajikan berita yang dapat dipercaya. Kembali kami mengingatkan bagi Anda yang ingin berbagi informasi atau kritik dan saran,
dapat mengakses media sosial kami di @kompas.tv Palembang. Akhirnya saya Rizka Selviana pamit, tetaplah menyaksikan Kompas TV, independen terpercaya. Terima kasih sudah menonton, selamat berakhir pekan, dan sampai jumpa.